Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDUWS. Di sini surveyor akan melakukan pertama, R itu melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman panduan, dan SPO. Kedua, surveyor akan melihat D atau dokumen bukti implementasi. Ketiga, surveyor akan melakukan observasi. Keempat, surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang terakhir, kelima, surveyor akan meminta sobat sehat melakukan simulasi. Ini semua untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-311 yang akan membahas tentang sistem manajemen usaha di klinik. Nah, sobat sehat, mulai video 293 kita telah membahas perizinan klinik dan persyaratannya. Sedangkan di video ini kita membahas sistem manajemen usaha di klinik yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 14 tahun 2021 pada halaman 750 sampai 752. Yuk kita bahas sistem manajemen usaha di klinik. Penyelenggaraan klinik memerlukan pengelolaan yang sebaik-baiknya dalam rangka menuju kemandirian dengan memperhatikan semua kepentingan dan berusaha menggerakkan semua potensi yang ada. Registrasi klinik dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak sertifikat standar usaha klinik diperoleh. Apabila pelayanan klinik dihentikan, maka pemilik klinik wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kementerian Kesehatan terkait pemberhentian layanan tersebut dan ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten atau Kota yang membina klinik tersebut. Klinik wajib melakukan verifikasi data pada registrasi klinik secara berkala dan melakukan pembaharuan bila ada perubahan data. Sekarang kita akan bahas manajemen klinik. Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan di klinik, tidak terlepas dari adanya komitmen seluruh pihak, baik internal maupun eksternal klinik yang melibatkan pemangku kepentingan terkait secara terus-menerus sehingga visi dan misi yang telah tersusun klinik dapat tercapai. Komitmen yang dibutuhkan adalah pertama, komitmen dalam membangun budaya mutu dan keselamatan pasien. Kedua, komitmen dalam membangun tata kelola manajemen yang baik. Ketiga, komitmen dalam membangun tata kelola klinis yang baik. Tata kelola manajemen pelayanan yang baik harus memiliki kemampuan atau kompetensi dalam hal 1. Kemampuan dan kewirausahaan. Jadi rupanya kepemimpinan klinik itu harus mempunyai jiwa kewirausahaan. Kedua, kemampuan menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang terjadi. Perubahan eksternal yang terjadi ini contohnya adalah situasi pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi. Kemudian yang ketiga, kemampuan melakukan analisis secara strategis dalam menghadapi persaingan. Ya, karena saat ini jumlah klinik di seluruh Indonesia itu ada sudah lebih dari 10.000. Ya, setiap kota juga pasti mempunyai klinik yang lebih dari rata-rata. Apalagi sobat sehat banyak sekali yang mempunyai spirit atau keinginan untuk mendirikan klinik. Kemudian yang keempat, mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk mengembangkan healthcare preneurship agar dapat menjaga kelangsungan hidup serta pengembangan pelayanan khususnya di klinik. Selanjutnya kita akan membahas dalam melakukan pelayanan, klinik mempunyai rencana mitigasi risiko, mulai dari identifikasi, pencegahan, preventif risiko yang dimiliki berikut tindakan
perbaikan. Hal tersebut harus tercakup dalam sistem manajemen usaha klinik yang dimonitoring atau evaluasi berkala, terdokumentasi, dan diterapkan secara efektif. Sobat Sehat, apabila terjadi perubahan nama klinik dan atau perubahan identitas kepemilikan dari perseroangan menjadi badan usaha atau badan hukum, pemilik klinik berkewajiban melaporkan kepada Dinas Kesehatan dan dinas terkait yang mengelola perizinan berusaha klinik dan tidak perlu dilakukan perubahan sertifikat standar. Baiklah Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 312 ini kita telah membahas sistem manajemen usaha di klinik yang terdapat di halaman 750 sampai 752 pada Permenkes 14 tahun 2021. Sobat Sehat, kita akan bertemu kembali di video 313 untuk membahas tentang penilaian kesesuaian dan pengawasan di klinik. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar kanal YouTube Dr. Sofi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.